Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rian Pranata Syagian, lalu ada teman saya Maulana Ibrahim Dalimunte, dan juga ada teman saya Adi Krisya Arpana Nababan. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan program kami yang sudah kami buat, yaitu mengenai sistem manajemen keuangan yang berbasis C++. Jadi program ini kami rancang itu untuk membantu seorang admin atau bendahara dalam mencatat dan mengelola data transaksi keuangan yang secara terstruktur. Jadi di dasar program kami ini sederhana, karena setiap organisasi atau usaha itu pasti butuh alat untuk mencatat arus kas masuk dan keluar. Nah, jadi program kami itu menjawab kebutuhan itu dalam skala yang lebih kecil dan mudah dipahami. Baik, sekarang kita langsung melihat bagaimana program ini berjalan. Pertama itu ada menu login, kita tinggal memasukkan email yang sudah terdaftar, yaitu adminkeuangan@gmail.com. Lalu passwordnya yaitu admin123. Nah, jadi di sini sudah ada 5 fitur utama. Yang pertama itu kita bisa menambah transaksi. Kita coba tambah transaksi terlebih dahulu. Misalnya deskripsinya ini ditaruh makanan. Lalu kita buat pengeluaran. Kategorinya itu makan dengan jumlah misalnya 15.000. Lalu kita juga bisa menambah transaksi pemasukan, misalnya gaji yaitu dengan gaji kategori, yaitu bisa buat gaji bulanan dengan jumlah 1 juta. Nah, jadi fitur yang kedua yaitu kita bisa menampilkan seluruh transaksi yang ada, yaitu sini sudah ada, yaitu makanan dan juga gaji dengan total pemasukan yaitu 1 juta dan total pengeluaran yaitu 15.000. Nah, lalu kita bisa mengedit transaksinya. Jadi masukkan edit, misalnya kita ingin mengubah makanan ini, ID-nya itu 1, deskripsi barunya itu kita buat makan malam. Kategori barunya itu tetap makanan. Lalu tipenya ini pengeluaran dengan jumlahnya itu 25.000. Nah, jika kita ingin melihatnya lagi, maka sudah berubah menjadi 25.000 dengan deskripsi makan malam dan kategorinya itu makanan. Lalu jika kita ingin menghapusnya, bisa menekan 4. Lalu ID yang dihapus yaitu misalnya nomor 1. Nah, jika kita menampilkan transaksinya lagi, maka dia sudah akan dihapus dari daftar transaksi. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Maulana Ibrahim dari Munte. Di sini saya akan menjelaskan penerapan konsep OOP pada sistem manajemen keuangan kami. Pertama itu enskapsulasi. Kami menggunakan 3 akses modifier secara tepat. Atribut nama dan email kami jadikan protect, artinya masih bisa diakses langsung oleh kelas admin sebagai tunanya. Atribut password juga ada di blok protect, namun diperlakukan secara terbatas hanya lewat metode login. Semua setter, getter, dan fungsi utama kami jadikan public supaya bisa dipanggil lewat luar kelas. Nah, kodenya itu ada di baris 35 sampai 39. Selanjutnya ada konstruktor dan destruktor. Setiap kelas sudah kami lengkapi dengan konstruktor dan destruktor. Konstruktor bertugas menginisialisasi nilai awal semua atribut supaya program tidak membaca garbage value saat pertama dijalankan. Nah, destruktor akan otomatis dipanggil oleh C++ ketika objek sudah tidak digunakan. Tampilan kodenya bisa dilihat pada ini baris 43 sampai 48, serta ada juga di baris 208 sampai 213. Oke, selanjutnya itu yang paling penting inheritance. Nah, inheritance ini kelas admin mewarisi kelas user secara publik. Artinya, admin tidak perlu mendefinisikan ulang atribut nama dan email, cukup langsung pakai yang sudah ada di user. Metode login yang ditulis di user juga otomatis tersedia di objek admin. Ini yang membuat kode lebih efisien dan tidak berulang. Letak kodenya ada tepat di baris 80 sampai baris 116 kalau nggak salah. Nah, ya ini. Mungkin itu saja yang
dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, demikian demo dari program sistem manajemen keuangan yang sudah kami buat ini. Terima kasih sudah menonton video ini.